Saatnya kita mendengarkan pesan gembala. Saudara, dari kemarin mengenai masalah masuk tanah perjanjian, semua rindu untuk masuk ke tanah perjanjian. Nah, kemarin diberitahukan kok dari semuanya ya yang diutus, ini yang diutus ada 12, kok cuma 2 ya, yang 10 gugur gitu. Ini bukan berarti waktu masuk ke tanah perjanjian itu cuma 2, bukan ya. Keturunan mereka itu masuk juga bersama-sama dengan 2 orang ini, yaitu Yosua dan Kaleb. Yang dimaksudkan hanya 2 itu karena yang ikut keluar dari tanah Mesir perjalanan 40 tahun dan sampai masuk itu cuma 2 ya. Yang lain keturunannya tuh masuk tanah perjanjian, keturunannya karena mereka sudah disunat ya di Gilgal. Jadi mereka itu setelah disunat di Gilgal itu dikatakan melepaskan kutuk Mesir. Mereka masuk bersama dengan Yosua dan Kaleb. Jadi 2 orang ini dulu waktu saya kecil ya, saya pikir aduh, katanya orang 2000 ya, kok cuma masuk 2? Itu pengertian saya waktu kecil. Tapi sekarang saya bisa tahu bahwa sebenarnya yang masuk itu banyak, keturunannya itu masuk karena mereka sudah disunat, dibersihkan, mereka dipimpin sama Yosua dan Kaleb, mereka masuk ke tanah Kanaan. Nah, sekarang yang saya ingin sampaikan, nambahin daripada apa yang disampaikan Ibu Ina tadi, tolong tayangkan yang ketiga tentang kebodohan. Ya, kebodohan tadi yang ketiga yang diterangkan. Saudara, bukan ya benar-benar tadi tidak dapat mewariskan karena kebodohan. Jangan bodoh dikatakan ya. Saya mau sampaikan sesuatu, saudara. Kenapa kita tidak dapat mewariskan apa-apa? Karena bodoh. Salah satu kebodohan dari Beltsasar adalah 1, menyia-nyiakan, menganggap remeh ya, menganggap remeh anugerah. Pagi ini saya berdoa, jangan menyia-nyiakan dan menganggap enteng anugerah Tuhan. Beltsasar tidak bisa mewarisi dan mewariskan juga itu kepada yang lain. Karena apa? Menganggap enteng anugerah. Saya berdoa, saudara ya, jangan, itu bodoh. Menganggap enteng anugerah itu bodoh ya. Saya berdoa mendorong saudara yang ada di tempat ini yang mendengar firman Tuhan maupun yang streaming, saya pesankan, jangan menyia-nyiakan, jangan menganggap enteng anugerah Tuhan yang luar biasa. Anugerah yang besar itu apa? Keselamatan. Tapi kadang-kadang kita itu terlalu menganggap remeh. Ya, yang penting kalau percaya Yesus ya sudah. Jangan, hati-hati loh ya. Tidak sekedar percaya Yesus diselamatkan. Kalau engkau tidak menjadi pelaku firman, Tuhan katakan, aku tidak kenal engkau. Ingat firman Tuhan yang mengatakan, Tuhan, aku tuh bernubuat atas namamu, aku menyembuhkan orang atas namamu, aku melakukan segala sesuatu atas namamu. Apa kata Tuhan? Aku gak kenal kamu tuh. Jadi dia percaya Yesus kan, sudah, bahkan mendapatkan kuasa mujizat, tapi dia menyia-nyiakan semuanya itu, tidak menjadi pelaku firman. Tetap gak masuk surga loh ya, hati-hati. Jangan menyia-nyiakan anugerah Tuhan. Nah, jangan menyia-nyiakan apa yang Tuhan berikan. Kejar apa yang disampaikan tadi malam.
bahwa tempat ini akan dipakai Tuhan untuk adanya sesuatu kegerakan anak muda. Saya percaya ini akan terjadi. Ya. Kita percaya bahwa semua akan terjadi. Ya. Tuhan akan mengadakan pemulihan luar biasa di tempat ini. Ya. Itu saya percaya. Nah, sekarang kalau saudara menyanyiakan anugerah itu, ya nggak apa-apa lah. Nanti saya ikut-ikutan aja, nggak bisa. Karena anugerah itu untuk pribadi demi pribadi. Percayalah, jangan sia-siakan anugerah Tuhan. Jangan anggap enteng apa yang Tuhan berikan. Kita harus dapat memperlipat kali gandakan.